Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, mari kita memperkatakan dengan iman Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusas. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan pendewaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa, sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian, kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci,
Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi, Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki 1 standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Apa kabar? Semua pasti dalam keadaan baik. Amin. Saat ini kita mau masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa terlebih dahulu.
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, jika kami boleh menginjakkan minggu kedua di tahun 2021 ini ya Bapa. Kami percaya berkat-Mu begitu luar biasa atas setiap kami. Mungkin setiap kami terbatas dalam kondisi kami ya Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas atas setiap kami. Biarlah ya Tuhan melalui ibadah online ini, setiap jemaat yang mendengarkan boleh diberkati, setiap kami yang lemah Engkau kuatkan, setiap kami yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap untuk memuji Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Bersorak-sorai buat Tuhan. Katakan haleluya. Siapa yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Katakan haleluya. Kita percaya di tengah kondisi sulit saat ini, kita memiliki sobat yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus Kristus namanya. Katakan sama-sama, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Kata dari awal, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri kita, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan sama-sama namanya, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sorak-sorai buat katakan haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadiratnya lebih lagi.
kasih Bapa. Engkau begitu indah, Engkau begitu mulia. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita mau pujian dari awal. Kemanakah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bukan seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita boleh angkat tangan kita, katakan sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku,
terselami bagiku. Sungguh indah, mulai katakan, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku, kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku, kau Bapakku yang Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa syafaat. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kami, untuk semua anugerah-Mu ya Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami hingga sampai hari ini ya Tuhan. Bapa, ampunilah segala kesalahan kami, ampunilah dosa pelanggaran kami. Tuhan Yesus, kami berkumpul Tuhan, mengikuti ibadah online ini ya Bapa. Dimanapun kami berada ya Tuhan, Kau memberkati kami ya Bapa, Kau mengurapi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas bangsa kami. Kau memberikan bangsa kami kedamaian, dan juga Engkau memberkati tanah, laut, dan udaranya ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, beserta TNI, Polri ya Bapa. Engkau memberikan kekuatan ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat ya Bapa. Engkau mengurapi mereka ya Bapa. Biarlah mereka memimpin bangsa ini seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan mereka boleh membawa kami menuju kesejahteraan atas bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, untuk roh-roh kegelapan, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa teroris ya Tuhan, roh pemecah belah ya Bapa, hoax ya Tuhan, korupsi, obat terlarang Tuhan, free sex ya Bapa.
kami ikat, hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami curahkan bangsa kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk gembala kami, gembala sidang kami Tuhan, Paniko, beserta Ibu Hermin, dan juga anak, istri, dan menantunya ya Bapa, keluarga besarnya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati beliau ya Bapa. Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau memberikan kesehatan ya Tuhan. Biarlah beliau terus setia melayani Engkau ya Bapa. Dengar-dengaran akan Engkau ya Tuhan. Dan juga membawa kami menuju ke surga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk perlindungan atas keluarga Paniko beserta keluarga besarnya. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau memberkatinya ya Bapa. Engkau juga melindunginya kemanapun beliau melayani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keempat wakil Paniko ya Tuhan, beserta istri dan keluarga besarnya. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kau mengurapi mereka ya Tuhan. Engkau memberikan kesatuan hati antara gembala dengan wakil gembala ya Tuhan. Biarlah mereka dapat membawa GBI Gatot Subroto menuju kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk Pak Hendro beserta Ibu Ivang dan juga anak cucu menantunya ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati beliau, memberikan kesehatan, terutama untuk Ibu Ivang. Engkau pulihkan ya Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan ya Bapak. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna ya Tuhan atas Ibu Ivang dan juga Pak Hendro dan keluarga besarnya. Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Keluar masuknya Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertainya. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan keluarga Pak Hendro ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk wakil gembala kami Pak Dion beserta Bu Rosa Tuhan, dan juga anak cucu menantunya. Engkau juga memberikan kesehatan dan kekuatan atas Pak Dion. Juga untuk Bu Rosa, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati segala usaha pekerjaannya ya Tuhan, dan juga Engkau memberkati keluarga ini ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dan juga perlindungan yang sempurna atas keluarga ini ya Bapa. Engkau memberkati juga anak cucu menantunya ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi kesukaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu Tuhan, yang pelayan ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami semua ya Bapa. Engkau mengurapi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati pekerjaan kami, sekolah kami, kuliah kami Tuhan. Engkau memberkati apapun yang kami perbuat. Engkau membuatkan berhasil ya Bapa. Engkau memberkati keluarga kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para jemaat-Mu GBI Pos Ngumben ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati para jemaat-Mu di GBI Pos Ngumben. Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau memberikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, dan juga Engkau memberkati semua pekerjaannya, usahanya, sekolahnya, kuliahnya, apapun yang mereka perbuat. Engkau akan membuat berhasil seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Engkau memberikan kami kesehatan ya Tuhan, kekuatan dan juga imun ya Bapa bagi tubuh kami ya Tuhan. Engkau bilur-bilur-Mu darah Pak, menyembuhkan kami ya Tuhan, memberikan kami kesehatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Engkau memberikan hikmat ya Bapa. Biarlah apa yang disampaikan boleh menyegarkan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga membuka hati kami dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan.
kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami ya Tuhan, terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBI Poskuben dan semua pemirsa. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini saya membawakan firman tentang Give Thanks. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Give Thanks lebih dahulu. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Lagu ini mengkumandangkan tentang betapa luar biasanya Tuhan. Oleh sebab itu, kita yang lemah kita dikuatkan, yang miskin kita diperkaya. Kalau kita mengingat tahun 2020, tahun yang banyak masalah, banyak penderitaan, tetapi bisa terlewatkan di tahun 2020 ini dengan sukacita. Kita bisa menerima tahun 2020, kita bisa jalani bersama-sama, dan kita sekarang memasuki tahun 2021 dengan lebih kuat, dengan diperkaya. Oleh sebab itu kita mau bahas di khotbah hari ini adalah Give Thanks. Kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita lihat bahwa mengucap syukur itu sesuatu hal yang mudah atau sukar ya. Mungkin kalau beberapa orang bilang, kalau kita lagi sukacita, lagi senang, lagi terima sesuatu, mungkin mudah mengucap syukur. Tetapi kalau kita lagi keadaan susah, dari keadaan sakit, menderita, apakah kita mudah untuk mengucap syukur? Tetapi tidak ada alasan bahwa kita harus tetap mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa kita harus mengucap syukur? Saya dapatkan di sini ada 3 yaitu. Yang pertama, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Secara rohani kita diselamatkan atas dosa-dosa kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau saya melihat di sini ada cerita manusia yang pertama adalah Adam dan Hawa. Sebenarnya dosa yang membuat Hawa itu berdosa awalnya karena dosa apa sih? Karena Hawa curiga. Kenapa dia curiga? Curiga pada Tuhan. Pada saat itu Hawa curiga kepada Tuhan karena larangan yang Tuhan sampaikan, yaitu tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kemudian Hawa memakannya dan dia memberikan juga kepada Adam, sehingga Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa.
Tetapi oleh karena Tuhan itu amat setia, sehingga kita lihat lagi di Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kemudian di ayat 17, Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Luar biasa kan Tuhan Yesus kita? Dan kalau kita alasan kita mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, sekarang adalah tentang Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita. Kalau kita lihat hidup kita ini, mungkin kalau hal yang baik kita senang terimanya, tapi hal-hal yang buruk itu juga diizinkan terjadi. Karena kita belum dapat mengetahui ada gambar yang besar. Kita belum tahu seutuhnya dari gambar yang besar. Ini diperlukan adalah iman. Nanti saya ceritakan gambaran yang besar ini apa sih? Kita harus memerlukan iman. Kita lihat di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini adalah Yesus, ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan celaka, tapi rancangan yang indah, yang memberi pengharapan. Jadi saya bilang, pada saat itu kita tidak mengetahui gambaran yang besar. Kenapa kita mengalami suatu masalah, kita mengalami hal-hal yang buruk. Tapi kalau kita sudah mengetahui, kalau kita dengan iman, kita mengetahui ada gambaran yang penuh, yang besar, yaitu adalah rancangan damai sejahtera yang penuh pengharapan. Rancangan-rancangan indah. Tuhan tidak memberikan rancangan celaka. Oleh sebab itu, kalau Tuhan tidak memberikan rancangan celaka, tetapi Tuhan memberikan rancangan indah, jadi kita layak memuji Tuhan karena kita tahu tentang kebenaran. Sekarang kita sudah mengetahui ada gambar yang besar, yaitu rancangan yang indah. Karena itu, kebenaran yang sudah kita ketahui, ya, kebenaran itu datang bukan dari diri kita, tetapi dari Bapa kita yang di surga. Jadi kalau kita jalani hidup ini, kita ada mengalami suatu ujian, kita tahu kita wajib tetap bersyukur. Karena kita tahu kita sudah memiliki, kita sudah mengetahui tentang kebenaran. Yaitu kita sudah tahu ada rancangan yang indah yang Tuhan siapkan pada akhirnya nanti. Manusia dalam perkara di dunia ini sering dihimpit oleh berbagai masalah. Tapi kita tetaplah mengucap syukur. Kita memegang kebenaran akan kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang kekal. Nah, kalau tadi Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera, rancangan-rancangan yang indah. Sekarang setelah tahap rancangan, kita tidak cukup sampai rancangan saja, tetapi tahap berikutnya adalah tahap tindakan, tahap kerja, di mana Tuhan bekerja untuk kita. Yaitu kita lihat di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita lihat di sini, Tuhan turut bekerja untuk kita. Kita anggap bahwa Tuhan Yesus itu seperti orang tua kita. Orang tua kita melakukan sesuatu pekerjaan untuk anaknya. Contoh, kita masih bayi. Mungkin orang tua kita
memberikan suapan, bubur, makanan bayi, memberikan ASI, menggantikan popok dan sebagainya. Tapi orang tua kita melakukan pekerjaan ini tanpa pamrih, tapi dia melakukan dengan sukarela. Demikian juga dengan Bapa kita yang di sorga, melakukan pekerjaan untuk kita itu dengan sukarela. Bapa di dunia aja, orang tua di dunia aja melakukan dengan sukarela, apalagi Bapa kita yang ada di sorga. Pekerjaan dia memang tidak langsung menunjukkan hasil, atau kita katakan belum waktunya. Tapi jika tiba, semua itu akan indah pada waktunya. Kita lihat lagi di sini ayatnya kita dapetin di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi jelas di sini bahwa kadang-kadang manusia itu selalu mau cepat dapat hasil, tetapi kita katakan di sini di Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya kan? Di sini juga dikatakan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Yang kita katakan bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik pada waktunya. Jadi oleh sebab itu kita harus tetap bersyukur. Kita harus saling bekerja sama dengan Dia. Jadi Tuhan bekerja untuk kita, kita pun harus bekerja sama dengan Dia. Kita jangan tunggu hasil dulu. Kita tunggu, mana nih Tuhan? Aku nggak mau melakukan pekerjaan untuk Tuhan karena Tuhan belum menjawab doa-doa saya. Berarti mana iman kita? Mengucap syukur dalam segala hal. Ditekankan bahwa mengucap syukur ini segala hal. Berarti mengajarkan kita secara konsisten. Secara konsisten, dengan tekad hati, setiap hari, jadikan ini menjadi kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan mengucap syukur setiap hari, setiap saat, membuat bahwa mengucap syukur ini adalah menjadikan gaya hidup kita. Kebiasaan yang baik menjadi gaya hidup kita. Hati kita berpaut kepada Tuhan. Hati kita berpaut pada Tuhan. Contoh, kita melakukan doa pagi. Kita mengucapkan doa pagi itu dengan apa sih? Ucapan syukur. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Padahal kalau kita lihat, kita baru bangun tidur. Kita belum alami apa ya? Kok kita sudah berani mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini? Padahal kita baru bangun tidur. Mata kita baru melek, kita langsung doa dan ucapan syukur atas berkat yang kita terima hari ini. Jadi kita sudah imani. Padahal kita belum alami sesuatu. Mengucap syukur itu adalah perbuatan iman. Jadi kalau kita bisa mengucap syukur, itu adalah suatu perbuatan, ada suatu tindakan dari iman. Karena kita percaya, dengan mengucap syukur pasti akan terjadi sesuatu. Jika dalam hidup ini tidak ada kegagalan, saya ada ilustrasi. Orang yang mengalami hidup tanpa kegagalan, mungkin beberapa waktu dia selalu merasa, saya ini pandai, saya ini bekerja luar biasa, sehingga saya mendapatkan berkat yang terus bergulir. Kita nggak pernah mengalami kegagalan. Kadang-kadang orang ini menjadi lupa. Dia tidak berterima kasih. Karena merasa bahwa saya ini bekerja keras, ini sudah hakku. Sudah sewajarnya saya mendapatkan berkat tanpa ada kegagalan-kegagalan. Nah, kisah ini seperti kita lihat di Lukas 17 ayat 17 tentang lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ini cerita tentang 10 orang kusta yang minta ditahirkan oleh Yesus. Tetapi semuanya sembuh. Semuanya sembuh dan 9 orang kusta tadi itu tidak kembali lagi. Hanya 1 yang kembali. Bahkan kalau di ayat, kalau kita baca ada tentang bahwa yang kembali itu juga bukan orang mana-mana, tapi orang luar, orang Samaria. Jadi kemana yang 9 orang kusta itu? Nah, cerita tadi saya bilang bahwa
Kalau kita melihat ada orang yang tidak pernah mengalami kegagalan, dan dia tahu bahwa dia merasa ini hak saya, sudah sewajarnya saya bekerja keras, saya mengatakan bahwa saya orang yang hoki, orang yang selalu berhasil. Orang ini tidak berterima kasih. Manusia suka lupa kalau promosi itu dari siapa. Mestinya kalau kita mengalami tidak kayak kegagalan atau kita mengalami promosi, harusnya Tuhan dahulu yang harus disapa. Jangan bersyukur kalau kita memperoleh sesuatu. Juga kita harus bersyukur apa yang tidak hilang. Juga kita harus bersyukur atas hal-hal yang buruk yang menimpa kita. Tapi di sini dikatakan bahwa bersyukur atas hal-hal yang buruk bukan karena dosa. Sekalipun, nah cerita, kalaupun kita berdosa, ya kan, kita mengalami hal-hal yang buruk, kita diberi kesempatan untuk bertobat. Kemudian dari bertobat, yaitu kita berterima kasih karena Dia memberikan kekuatan baru. Kita beriman karena kita sudah mengenal kebenarannya. Yaitu kebenarannya di sini adalah gambar yang tadi yang besar, yaitu rancangan damai sejahtera dan penuh pengharapan. Jadi mengapa alasan kita harus bersyukur? Karena yang pertama, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan yang sudah pegang kendali atas hidup kita, dan yang ketiga, kita sebenarnya mengalahkan tujuan iblis dalam hidup kita. Oleh kasih karunia Allah, kita tetap dapat mengucap syukur dalam segala hal. Iblis tidak akan punya pegangan atas hidup kita sama sekali. Kerjanya iblis itu apa sih? Pada saat kita mengalami kegagalan, pada saat kita mengalami penderitaan, pada saat kita mengalami sesuatu kesusahan yang luar biasa, iblis itu kerjanya adalah membuat kita merasa apa? Takut, cemas, putus asa, bahkan kita hilang pengharapan. Mungkin bisa lebih tragis lagi, yaitu kita meninggalkan Tuhan. Nah, itu yang iblis inginkan. Tapi dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan secara terus-menerus, mengakibatkan kita tidak mudah putus asa. Kita menjadi tahan uji, kita pantang menyerah, menjadi kuat, ya kan? Dan bisa menyelesaikan segala sesuatu. Menyelesaikan segala sesuatu itu disebutnya sebagai kita memiliki super power. Bahkan kita bisa empower buat orang lain. Pada saat orang lain membutuhkan, kita bisa memberikan empower buat orang lain. Nah, ketiga tadi, mengapa alasan kita mengucap syukur? Dan yang terakhir, saya bawakan di sini ada tambahan. Jadi tadi yang pertama, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena yang pertama, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Dan yang ketiga adalah kita sebenarnya sedang mengalahkan tujuan iblis atas hidup kita. Dan yang terakhir saya tambahkan di sini adalah kuasa dari ucapan syukur. Kalau kita tadi sudah melakukan itu semua, kita akan menerima kuasa. Yaitu yang pertama, saya dapatkan 3 lagi di sini. Hati kita berlimpah dengan syukur, maka akan semakin besar kebaikan Tuhan akan dicurahkan atas hidup kita. Bayangkan, kalau kita menjadi orang tua, anak kita selalu berterima kasih kepada orang tua. Rasanya orang tua bagaimana? Akan memberikan apa? Memberikan sesuatu yang lebih lagi. Sementara ada anak yang lain diberikan sesuatu, tapi dia tidak pernah mengucap syukur. Mungkin orang tua dalam hati, ya sudah, saya hanya jalankan ini sajalah untuk memang jalani kewajiban untuk bantu anak saya. Tetapi apabila anak aja yang di dunia mengucap syukur pada orang tuanya, rasanya orang tua adalah sangat iba ya, langsung mau memberikan apa ya buat dia yang kesusahan, akan kita lipat gandakan, akan kita tambahkan buat anak tersebut. Apalagi Bapa di surga, kalau kita terus mengucap syukur, Bapa kita di surga juga akan melimpahkan kebaikannya kepada kita. Yang kedua, yaitu melahirkan mujizat lipat gandaan. Saat Yesus, cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, Alkitab berkata bahwa Yesus mengucap syukur. Pada saat Yesus mengangkat roti, Yesus mengucap syukur dengan 5 roti dan 2 ekor ikan.
dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Di sini kita lihat di Yohanes 6 ayat 11 sampai 14, tapi saya nggak perlu baca. Jadi Yesus pun sendiri adalah mengucap syukur, melipat gandakan mujizat. Dengan 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberikan 5.000 orang laki-laki, bahkan ada hal-hal lebihnya lagi, ya kan? Dan yang ketiga, yaitu kuasa daripada mengucap syukur ini adalah kita memiliki pribadi yang positif, yaitu kita lebih menghargai orang lain, appreciate, yaitu menambahkan nilai pada orang lain. Orang yang mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke arah yang lebih baik, melihat segala sesuatu dari sisi yang benar. Setiap kejadian yang terjadi, entah baik ataupun buruk, tidak melemahkan atau merendahkan orang lain. Jadi, kuasa daripada ucapan syukur ini yaitu hati kita beribadah dengan syukur, maka semakin besar kebaikan Tuhan atas kita. Kemudian melahirkan mujizat pelipat gandaan, dan yang ketiga adalah menjadi pribadi yang positif, yaitu pribadi yang lebih bisa menghargai orang lain. Dan ayat terakhir di sini adalah ayat yang saya dapatkan yang membuat kita terus saja selalu bermazmur di 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, penutup daripada firman pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu, yaitu Aku Hendak Bersyukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Angkat kedatangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, kasih dari Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yang selalu menolong, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur.
Tuhan Yesus memberkati.